Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Ya, ini sekarang ada Bro Ridwan, ya, jurnalis dari Ratas TV juga, ya kan. Pembahasan lebih lanjut, ya, saya akan coba bacakan secara ringkas, ya, dari artikel yang ditayangkan oleh kantor berita ratas.id, ya kan. Ya, dengan judul Soroti Skandal Beras Oplosan Puan Pengkhianatan Terhadap Rakyat, ya. Skandal beras premium oplosan yang tengah ramai dibicarakan publik akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya, Puan Maharani menyatakan bahwa praktik curang pengoplosan beras tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ini kutipannya, ya. Saat daya beli masyarakat sedang menurun, mereka justru dihadapkan pada manipulasi mutu pangan yang sangat merugikan, kata Puan. Ya, ya, seperti diketahui, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ya kan, menjelaskan temuan beras oplosan, ya, terungkap dari kejanggalan yang harga yang tercatat dalam 2 bulan terakhir. Ya. Dalam catatan itu, harga gabah di tingkat petani menurun, tapi anehnya harga beras di tingkat konsumen justru naik. Ya. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pertanian melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Mantan, ya, saya ulangi, Mentan atau Menteri Pertanian mengatakan dari hasil uji laboratorium ditemukan sekitar 85% sampel tidak sesuai standar. Bahkan ditemukan beras dalam kemasan 5 kg yang berat isinya hanya 4,5 kg. Jadi ada selisih 0,5 gram ini, ya. Ya, ini kemudian sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyebut, ya, praktik curang beras oplosan itu menyebabkan kerugian besar negara mencapai 100 triliun setiap tahun. Ya, menanggapi hal tersebut, ya kan, ya, balik ke Puan, ya, berpandangan nilai kerugian ini merupakan pertanda adanya celah dalam tata kelola distribusi pangan nasional, khususnya untuk komoditi strategis seperti beras, ya kan. Ya, saya bacakan kutipannya. Lebih dari sekedar kerugian finansial, skandal ini telah memukul pedagang kecil yang sebetulnya menjadi korban rantai distribusi yang tidak transparan, kata Puan. Mereka menjual produk dengan niat baik, tapi justru ikut menanggung dampaknya karena mutu produk tidak sesuai label, imbuhnya. Puan pun mendorong adanya langkah konkret dan terukur dari pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait agar keadilan ekonomi dalam sektor pangan dapat diwujudkan. Selain itu, cucu Bung Karno tersebut juga meminta negara hadir secara aktif melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban, tegas Puan, ya kan. Menurut Puan, ada sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi persoalan beras oplosan tersebut. Lanjut Puan, transparansi nama produsen dan merek yang terlibat untuk memulihkan kepercayaan publik. Praktik oplosan beras juga harus diusut tuntas, ya kan? Dengan dugaan keterlibatan kartel atau praktik monopoli dalam distribusi beras premium harus diselidiki tuntas, ya kan. Selain itu, ya kan, ya, ini saya bacakan lagi lanjutnya. Selain itu, ya kan, Badan Pangan Nasional atau Bappenas pun dinilai harus ikut turun tangan dalam membongkar aksi permasalahan beras oplosan yang merugikan masyarakat, ya kan. Puan menilai seluruh instansi yang berwenang harus menindaklanjuti temuan dengan cara mengklasifikasi tingkat kesalahan dalam kasus pengoplosan beras ini, termasuk peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dan dampak reputasi yang buruk dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil. Ya, Puan mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun di atas praktik curang dan manipulasi mutu, sehingga ia menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan dari hulu ke hilir, ya, dari petani hingga ke meja makan rakyat. Ya. Bila distribusi pangan terus dikuasai oleh segelintir pemain, ya, pemain besar, ya, tanpa pengawasan ketat, ditambah praktik-praktik curang, maka rakyatlah yang menjadi korban. Negara tidak boleh membiarkannya, pungkas Puan. Ya, pemirsa, dibanding tadi sebuah artikel yang ditayangkan oleh redaksi kantor berita ratas.id, ya. Nah, ini di samping saya, Bu Ridwan juga nanti akan ikut juga
mengomentari nih. Bro Iwan, ini Ya, negara lagi-lagi ini rakyat sedang diuji ya, dalam artian ini kan beras ini kan kebutuhan pokok ya, ya, kebutuhan benar, pokok, benar, kebutuhan ya. pokok ya. Kasihan ya kalau beras pun dioplos juga gitu kan, Iya, sehingga akhirnya mutunya pun jadi sangat tidak bagus ya. benar, benar. Kita khawatir juga nanti dapat menggapan efek yang tidak bagus juga gitu Nah, kan itu. kesehatan. Menurut anda bagaimana nih bro nih menanggapi isu skandal beras ini? Ya, isu skandal beras ini ya gimana ya? Berdampak kepada emak-emak ya kan, Iya, iya, di iya. dapur ya kan. Iya, iya. Jadi selama ini ya tertipu, ya kan? Hmm. Belanja ke pasar, ke minimarket, beli beras yang premium, Ya. ternyata medium. Ya, Beras ya. biasa dibuat seolah luar biasa atau super, padahal beras biasa, ya kan? Jadi menang dong orang. Kira-kira gini, bukan ini ya maksudnya, yang biasa beli beras harga 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 murah dengan beras biasa, ya kan? Ya. Dia nggak tertipu, tapi yang ya ekonominya apa ya, mapan beli Ya. beli super tapi Ya. kualitasnya ya biasa, Biasa, ya. biasa gitu kan. Ya. Ya ini kan bukan ini aja, Ya. ya seperti gas, seperti minyak, Ya. ya kan, ini kan beras lagi. Ya. Gitu, sampai kapan oplos terus, oplos terus. Iya, iya, iya. Prabowo Presiden kan marah, Ya, marah dia kan. Iya, iya. Ini apa pengkhianatan dia Ya. bilang gitu kan, Iya. berkhianat Ya. katanya kan, Iya. bisa diambil oleh negara, Iya. ya kan, penggilaan padi. Nah, ini juga menarik nih. Ya ternyata juga aparat penegak hukum nih langsung bersikap Mhm. ya, atau mengambil sikap nih. Nah, ini informasi yang Trans TV terima juga ada 3 perusahaan yang disebut Baris Krim Polri itu Iya. juga melakukan oplosan beras, melakukan mengoplos beras lah gitu kan. Iya. Nah, jadi di sini Satgas Pangan Polri ya mengungkap ada 3 perusahaan yang melanggar aturan mutu dan takaran dengan melakukan pengoplosan beras, ya Iya. kan? Ya, ya ini masih ya, nih dari informasi yang kita dapat nih dari Satgas Pangan Polri ya kan, Mhm. menyatakan perusahaan tersebut adalah, nah, ini ada PT Food Station, ya kan, Iya. ada Toko SY Sumber Rezeki dan PT Padi Indonesia Maju Wilmar. Iya. Ini Wilmar ini terakhir nih setelah perusahaan minyak juga ya. Minyak juga ya. Iya, iya. Nah, kemudian ini saya paparkan ada Food Station ini adalah merupakan perusahaan Sentra Ramos merah ya kan. Iya. Sentra Ramos biru dan Sentra Pulen. Ya, ada juga toko SY tadi Sri Rezeki merupakan perusahaan beras Jelita dan PT Padi Indonesia Maju Wilmar merupakan perusahaan beras Sania. Ini banyak Iya. di minimarket gitu kan. Banyak ya. Nah, kelima merek beras tersebut itu oleh polisi dinyatakan tidak memenuhi standar ukuran dan mutu. Ya. Nah, ini menarik. Ya, ini saya kutip pernyataan dari Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Asgaf ya. Ya. Menyebut pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut terungkap setelah pihaknya melakukan uji stempel beras premium dan medium dari pasar tradisional maupun modern. Jadi pengujian stempel itu dilakukan di laboratorium Balai Besar Pengujian Standar Konsumen Pasca Panen, ya kan, pertanian. Ya, jadi berdasarkan hasil pengujian itu, Helvi menyebut terdapat 5 merek beras premium yang diproduksi 3 perusahaan itu tidak memenuhi standar mutu, ya kan. Iya. Jadi ini disebutkan langsung nih, ini saya kutip nih, beliau nih menyatakan nih, 5 merek sampel beras premium tersebut adalah 1 Sania, ya, 2 Sentra Ramos biru, Sentra Ramos merah, Sentra Pulen dan Jelita. Ya, ini beliau menyatakan di depan teman-teman pers ini kan, hari Iya, Kamis kemarin ya, 24 Juli 2025. Ya memang sampai detik ini belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan beras tersebut, ya gitu kan. Ya memang dan juga Elvi menyatakan ini masih dalam penyidikan ini. Nanti seharusnya setelah gelar perkara akan ada penyidikan. Nah, ini lagi-lagi sebuah insiden yang mungkin menurut saya ini sangat tragis ya, saat kondisi ekonomi tidak baik-baik, ya kan. Tapi pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab ini tega gitu kan, mengoplos beras gitu kan. Ini Anda sepakat Bro Diban kalau polisi segera menetapkan segera mencari para pelakunya gitu Oh iya. Ya, sangat sepakat. Dicari lah. Ini bukan main baru, main lama semua kayaknya. Mungkin seperti itu ya kan. Iya.
Ya tahu lah mungkin siapa yang main di balik apa selama ini, mungkin berapa berapa mungkin ya kita nggak tahu 50-an tahun, apa baru sekarang gitu kan, Iya, dirugikan negara 100 triliun per tahun. iya, Kalau 5 tahunnya udah berapa? iya, Bisa sejahtera dong. iya, Iya kan, rakyat Indonesia bisa sejahtera. iya, Masukin ke MBG kayak misalnya, atau iya. ya banyak lah. Iya. Dari situ aja udah bisa ngolain Jadi uang itu. kerugian 100 triliun tadi sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan buat kebutuhan masyarakat ya Iya. kan, rakyat kecil kan, buat Iya. pendidikan, kesehatan ya Ya, kan, benar, iya. bahkan makan bergizi gratis itu Nah, dengan luar biasa itu kan, luar biasa. apalagi negara dalam keadaan Iya. ini kan. Ya, jangan MBG ini nanti MOU gimana nih beli beras? Ya, ya, Iya ya, kan? ya, ya, ini menarik Premium juga. ternyata medium. Nah, Medium, ini kacau ya. juga. Ya, 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 Iya kan? Ya, ya. Nah itu coba aja kita pikirkan, ya kan? Ya, ini juga menarik. Ini sepertinya yang mulia Presiden Prabowo juga tidak main-main nih. Beliau geram juga nih sepertinya. Iya, Ya kan? geram, Dia iya, belum dia. memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Iya, Jaksa Agung, Santiago ya. Burhanuddin itu untuk mengusut persoalan ini kan gitu kan. Bahkan beliau, ini saya kutip beliau mengatakan, beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya, ya kan? Ini pelanggaran. Ini saya minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Iya. Kata yang tegasnya. Ini luar biasa nih. Luar biasa. Ini yang mulia Presiden Prabowo ini ya dalam hal ini saya sangat mendukung penuh kan. Beliau harus Benar. harus seperti itu karena beliau dipilih oleh rakyat, ya kan, maka Iya. harus membela rakyat dong, ya kan, Benar, dalam kondisi benar. gini gitu kan. Nah, tinggal kita lihat nih Bro Ridwan sejauh mana nih aparat kepolisian dan Jaksa Agung Iya. bisa mengusut ini kan. Ini tentu Nah, mafia-mafianya harus segera diusut nih. ya Sepakat, diusut, harus di bos besarnya, jangan yang kelas teri dong, ya kan? Iya, 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 iya. Iya kan? Tampilkan dong, nih, Iya. ini kakapnya nih, Iya. nih, ya kan? Jadi jangan hanya main-main yang pinggiran ya, main lah. kecil ya, Jangan. kasterinya ya. Ntar dia main lagi, Iya, 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 ya kan? Iya, Suruhan bermain, ya kan? iya, Yang di belakang ngatur-ngatur. Ya Iya. ngatur itu udah. Iya. Tangkep, hadirin nih loh, nih pelakunya. iya. Coba hampir 290 juta, ya kan? Penduduk Indonesia ya. Penduduk Indonesia. Iya. Dibohongin semua, ya kan? Iya, Taruh 1 tahun atau 5 tahun, iya. ya kan? Iya. Waduh, itu bahaya juga sebenarnya. Ini menarik karena kerugian akibat beras oplosan ini negara dirugikan 100 triliun rupiah setiap tahun. Dan ini luar biasa. Dan tentu kita lihat nih, apakah ini pemain-pemain tanda kutip ini pemain besar atau mafia, mbak, sebut mafia lah, mafia beras oplosan lah gitu kan. Iya. Mafia apa ini, apakah benar-benar dia tidak ikut berkoordinasi atau melibatkan mohon maaf ya oknum-oknum pejabat terkait atau tidak ya kan. Ini kita juga nggak tahu nih, kita Iya. nggak mau menduga-duga, tapi Iya. serasa agak sulit ya kalau dia tidak kalau dia bermain sendiri kan. Tentu dia Iya. bisa melakukan permainan ini kan juga tidak mudah. Pasti dia Tidak akan mudah. berkoordinasi dengan ya oknum-oknum misalnya ya, Oknum, benar, oknum pejabat benar, iya. yang terkait Iya. kan. Iya. Ya, ini angka sangat besar soalnya kan. Besar sekali. Jadi Anda sepakat ya Bro ya, nanti ini aparat penegak hukum benar-benar mengusut sampai akarnya. Harus. Kenapa dibilang harus? Ya itu nggak sulit kok. Ya, Mudah. ya. Apalagi kita udah Mudah. sebutkan ya. Iya, mudah ditemukan di mana-mana. Iya, Di iya. pasar-pasaran ada Iya. kemasannya, bisa ditimbang, bisa dicek Ya, kualitas kadarnya Iya. di lab dari Iya, perusahaan mana, Iya. siapa yang jual. Gampang kan nyarinya kan? dan tadi juga Nggak disebutkan ada yang tadi kan susahnya. nama-nama perusahaan tadi kan. Iya. Tinggal Nah, tinggal penegakan hukum kita gimana? ya, Itu kan yang ditunggu, diharapkan oleh rakyat. ya. Maksudnya apa? Serius. Ya. Serius dong, ya kan? Bos besarnya langsung. Ya. Ditunggu oleh rakyat, pasti menunggu, nggak mungkin nggak, Ya. pasti. Ya, memang pemirsa ini sangat menarik ya. Lagi-lagi bahwa negara kita saat ini kondisi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja, dan ditambah lagi dengan kondisi dengan adanya kasus beras oplosan ini sangat sangat ironis gitu ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan ini kita sangat mendukung ya apa yang disampaikan atau ditegaskan oleh yang mulia Presiden Prabowo ya, untuk benar-benar mengusut tuntas kasus ini ya kan, karena ini menyangkut hajat hidup 290 juta lebih penduduk Indonesia ya kan saat ini. Jadi kita berharap Bro Ridwan ya, ini
mafia-mafianya ini benar-benar ditangkap gitu kan. Benar-benar tangkap. Iya, Karena kenapa? Nah, ini kan benar informasi ya Iya. pada hari ini ya. Ya. Nah, ini saya kutip nih. Ya. Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan inspeksi mendadak, Ya. ya kan, di Pasar Induk Cipinang, Ya, ya. ya kan. Hari ini Jumat. Hmm. Hasilnya ditemukan 1 dari 5 merek beras oplosan yang masih diperjualbelikan. Nah, Lah, terus gimana? ya artinya berarti ini semua pihak terkait ya, ada baik Nah, itu. teman-teman pertanian, Sas Pangan dan lain harus bau membau harus melakukan sidak nih Bro Ridwan Sidak, nih. benar, iya. Iya kan? Ya di tempat-tempat yang seperti ya tempat pasar Cipinang pusatnya itu kan ya. Pusatnya. Ya itu harusnya Iya, mereka harus Pasar benar Induk gencar beras, nih. iya. Ya. Dan jangan juga dilindungi ini Mas Jangan Mafia ini gitu kan, dilindungi, ya kan? tuntaskan Ya. secepat-cepatnya Ya, gitu kan. saya khawatir ini kalau nilainya sudah kakap ini saya khawatir aja. Nah, gitu. itu. Saya khawatir ini Itu. nanti aparat penegak hukum masuk angin ini dikhawatirkan gitu loh. Itu kita itu kan bukan gimana ya. Iya. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya ya, dengan Bu Ridwan ya, rekan jurnalis juga rekan jurnalis di Ras TV. Kita membahas mengenai beras oplosan ya. Beras oplosan ini merugikan negara yang tidak main-main, angkanya pun fantastis, yang merugikan negara 100 triliun lebih ya kan setiap tahunnya. Dan ini kita berharap negara hadir ya kan, pemerintah hadir secara serius untuk mengusut kasus ini ya kan. Ini menurut saya perbuatan yang sangat sangat jahat ya. Beras yang notabene merupakan kebutuhan hidup ya masyarakat ya, dioplos juga itu kan. Nanti lama-kelamaan barang pokok yang lain juga dioplos, ada gas dioplos ya kan, minyak dioplos. Wah, ini sungguh sangat menyedihkan ya kan. Oke, pemirsa, nanti kita akan terus ikuti lagi perkembangan selanjutnya ya. Dan Ratas TV akan insya Allah akan terus mengulas ya, isu-isu yang sangat aktual dan kita berharap dengan tayangan ini pihak-pihak terkait pemerintah ya kan, dan syukur-syukur yang mulia Presiden Prabowo kalau mendengarkan, mohon kita dukung ada Pak Presiden, dan semoga instruksi Anda ke Kapolri dan ke Jaksa Agung benar-benar dilaksanakan dengan baik, dan jangan sampai tebang pilih, benar-benar dibabat habis mafia-mafianya supaya Indonesia aman dari para mafia pengoplos beras. Demikian, selanjutnya kita akan kembali lagi nanti dalam topik berikutnya. Terus pantau di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani, dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siap. Ridwan. Thank you. Siap. Sehat selalu. Oke. Ya. Sip. Ratas TV yang tajam, berani, dan informatif. Ratas TV yang tajam, berani, dan